Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are from group 11. I'm Azal Sakinata and my partner is Miana Nur Aziza. We want to discuss about other parts of book. So sorry. First is introduction. So what is a part of book? So design and content make up the entirety of the book, including the title, introduction, body conclusion, and back cover. Steps that need to be considered in writing a complete book for good and effective results. Jadi part of book itu adalah desain dalam membuat buku secara keseluruhan yang harus dilengkapi dengan struktur yang berurutan agar menghasilkan buku yang bagus dan efektif. Lalu tuh di dalam buku ada three main part of books yaitu front matter, body matter, and end matter. Nah, three main of book ini juga terbagi menjadi, 2, ada yang major part of book-nya dan ada yang, basic part of book-nya. Nah, untuk yang mayor, pertama untuk front matter, itu ada Eee, half title. Jadi half title ini tuh adalah halaman yang hanya berisi judul buku. So, yang kedua ada frontispiece, yaitu halaman yang berisi ilustrasi dekoratif dan informatif mengenai bukunya. Nah, biasanya itu halaman ini tuh berada di halaman yang bersebelahan atau setelah, halaman half title. Nah, next there is title page, yaitu halaman judul juga, tapi ini tuh disertai dengan penulis, penerbit, dan edisi bukunya. So next there is copyright page, yaitu berisi tentang informasi edisi bukunya, biasanya itu, ada setelah halaman judul, buku, yaitu title page. So next there is dedication page, yaitu, di mana halaman yang berisi expressing gratitude, berisi rasa syukur penulis yang biasanya itu, berupa terima kasih kepada orang-orang yang menginspirasi penulis dalam menulis buku. Bahkan ada juga penulis yang mendedikasikan bukunya untuk mengenang seseorang. Nah, yang selanjutnya itu ada page, acknowledgement page, yaitu, ini tuh juga berisi tentang rasa syukur penulis, tapi itu tuh ini bedanya dengan dedikasi itu, kalau dedikasi itu lebih singkat isinya, langsung to the point, rasa syukur dan terima kasihnya itu ditujukan, untuk seseorang atau untuk siapa daripada acknowledgement page yang, lebih bertele-tele atau lebih panjang. So, next there is table of content dan forward. Forward itu adalah halaman yang, isinya itu tentang, pengenalan isi buku yang disampaikan oleh orang lain. Jadi itu ini bisa sebagai kayak halaman review untuk reader, kenapa mereka harus membaca buku tersebut. The last is preface. Preface itu tuh pengenalan isi buku, tapi yang ditulis atau disampaikan oleh penulisnya sendiri. Nah, untuk bagian body matter-nya, halaman pertama itu ada prolog. So, prolog itu tuh halaman yang berisikan pembuka cerita, mengenai detail latar belakang untuk memberikan extra information to readers about, the book. Terus ada juga halaman chapters and other contents. Nah, untuk bagian end matter, itu, halaman pertama ada epilog, yaitu bagian akhir buku untuk menutup cerita atau isi buku. So, there is afterword, berisi tentang bagaimana buku tersebut ditulis. Dan merupakan catatan akhir atau catatan penutup dari penulisnya. So, dari glossary, yaitu berisi istilah-istilah yang tidak umum dalam buku. Terus ada bibliografi. Bibliografi itu daftar sumber yang digunakan dalam buku. Umumnya bibliografi ini tuh memuat nama penulis, judul karya, tahun, terbit karya, dan detail lainnya. So, there is index. Nah, indeks ini tuh daftar yang menunjukkan karya atau materi lain yang berguna dan berkaitan dengan judul buku. Dan the last there is, author biography. So for, basic parts of book-nya, untuk bagian front matter itu ada title page, copyright page, dedication, acknowledgement, forward, preface, and table of contents. Jadi, ini tuh, bagian dasar untuk bukunya aja. Jadi ada yang, eee, tidak dipakai dari, berbeda dengan mayor part of book-nya. So, dari body matter, yaitu sama ada prolog sama, chapters or contents of the book. Terus yang untuk end matter-nya itu ada epilog, bibliografi, glossary, bibliografi, index, dan autobiography. So, next, yaitu kita masuk ke planning. Jadi planning itu adalah merencanakan desain atau physical character, isi buku sebelum dibuat, yaitu, hal yang perlu diperhatikan oleh
editor dengan mempertimbangkan dan memilih desain buku yang memenuhi kebutuhan dan standar untuk reader-nya. Nah, jadi good design, planning itu tuh yang pertama the message is conveyed well and effectively, yang kedua doesn't cost a lot of money, yang ketiga, message is received easily by readers. Nah, dalam publications, design involves 3 areas of choice, yaitu yang pertama format. Jadi format itu adalah bentuk dan ukuran buku, yang perlu dipertimbangkan untuk siapa dan akan dibaca di mana buku tersebut oleh pembacanya. Apakah bukunya mau, kayak yang, travelling friendly seperti ukuran novel atau yang hardcover seperti buku ensiklopedia. Terus yang kedua ada type, yaitu bentuk dan ukuran tulisan. Jadi itu editor itu harus mempertimbangkan apakah pembaca dapat, dengan mudah membaca dengan tulisan yang digunakan dalam bukunya. Lalu yang terakhir itu ada layout, yaitu di mana editor mempertimbangkan tata letak, ilustrasi, dan elemen lainnya agar tidak membingungkan, pembacanya. So, first choice, yaitu pilihan utama yang perlu pertimbangkan, editor dalam publikasi buku. Yang pertama adalah paper. Paper ini tuh, terbagi menjadi 4 jenis, yaitu book paper, cover paper, bond paper, sama newsprint. Nah, book paper itu tuh biasanya itu kertas, untuk kertas buku, brosur, dan jurnal. Kalau cover paper itu, paper yang lebih tebal dari kertas buku atau dari book paper dan dapat, melindungi bagian dalam bukunya. Nah, terus untuk bond paper, itu tuh biasanya itu untuk kop surat, formulir bisnis, dan simple folder, dan ini tuh, lebih tebal daripada book paper, tapi lebih tipis daripada cover paper. Dan yang keempat adalah newsprint, yaitu kertas koran. Nah, ini tuh kalau kertas koran itu harganya itu lebih murah pastinya, karena kualitas kertasnya itu, juga dia di bawah standar, namun ya kayak tadi saya bilang, kertasnya tidak tahan lama karena kualitasnya buruk, hanya bagus untuk memproduksi teks, namun tidak dapat memproduksi foto atau, ilustrasi lainnya. So next adalah book paper. Nah, book paper ini tuh terbagi menjadi 3 jenis, yaitu antique finish, smooth white, sama coated. Nah, antique finish itu tekstur kertasnya itu lebih kasar, terus warnanya itu juga lebih natural kayak warna krem, atau warna beige, dan kertasnya itu, tidak terlalu bagus untuk memproduksi foto, tapi, jadi tuh cocoknya itu untuk buku kayak novel yang tepat untuk memproduksi teks saja. Terus untuk smooth white itu yaitu, kualitas kertasnya itu cukup bagus atau baik, tapi, untuk semua publikasi. Jadi bisa memproduksi teks maupun foto. Nah, yang terakhir yaitu adalah coated paper, yaitu kertas putih yang berkualitas lebih bagus lagi dan, mmm, memiliki sebuah lapisan yang membuat kertasnya itu nampak mengkilap. Contohnya itu kayak, buku komik-komik yang mengkilap yang kertasnya licin, bukan komik yang kayak kertas koran gitu, itu, eee, jadi, punya ketebalan yang lebih bagus daripada antique finish paper atau smooth white paper. So, next there is qualities. Qualities ini tuh yaitu untuk kualitas kertasnya ya. Jadi yang perlu diperhatikan oleh editor yang pertama weight. Weight di sini itu yaitu, editor itu perlu mempertimbangkan jenis kertas yang berkualitas. Nah, apakah kertasnya harus yang berkualitas bagus tapi berat dan tebal, atau yang ringan tapi dengan harga murah dan kualitasnya standar. Nah, selain itu tuh pastinya editor juga harus mempertimbangkan jenis publikasi apa nih yang mau jenis buku apa yang mau dipublikasikan. Nah, sama kayak bulky itu tuh mengenai ketebalan kertasnya, yaitu sama dengan kayak weight yang di mana editor harus mempertimbangkan, jenis publikasinya terlebih dahulu. Terus yang ketiga yaitu color, yaitu editor perlu mempertimbangkan pemilihan warna kertas. Jadi kertasnya itu tidak terlalu cerah atau mencolok agar pembaca nyaman saat membaca bukunya. Nah, warna kertas yang biasa digunakan itu adalah putih cerah, putih biasa, dan krem. Yang keempat ada strength, yaitu seberapa kuat sih kualitas kertas pada lipatan atau kusut saat, dibaca terus-menerus, kayak gitu. Jadi, kualitas kertasnya itu juga editor perlu pertimbangkan agar, bukunya itu tidak mudah rusak. Terus yang kelima ada opacity.
yaitu editor perlu mempertimbangkan kualitas kertas agar tidak terjadi opasitas atau penembusan pada kertas yang membuat tulisan menjadi buram. Dan yang terakhir ada grain, yaitu, serat kertasnya agar tidak mudah sobek. Jadi itu biasanya, percetakan memproduksi kertas yang seratnya sejajar dengan tepi penjilitan agar saat kertasnya sering dipakai dan dibolak-balik itu tuh tidak cepat rusak atau robek. So next, yaitu ada ink. Nah, sebagian besar publikasi menggunakan tinta hitam karena pertama, black ink is easier to read than other colors, dan yang kedua, black ink is the cheaper colors to use. Jadi, black ink itu tuh mudah dibaca karena tinta hitam memiliki kontras yang lebih besar dibandingkan kertas putih pastinya. Dan yang kedua, black ink itu juga mudah didapat, efektif dan harganya lebih murah, kayak gitu. Terus next, dari page size, jadi editor ini tuh dalam page size itu perlu mempertimbangkan, eee, dengan pertanyaan berikut yaitu, "Who are the readers? How will they use the publications? Where will they use it? How much information must be communicated?" Sama, "What are the special needs of illustrations?" Nah, it will also depend on the size of the sheets, of paper to be used for printing. Jadi maka biasanya percetakan di setiap negara memiliki ukuran standar masing-masing untuk kertas. Contohnya seperti, kertas buku standar Amerika yang berukuran 25 kali 38 inci, ada juga standar ISO, yaitu International Organization of Standardization yang berukuran 841 kali, 1189 mm atau 1 meter persegi. So next yang perlu dipertimbangkan oleh editor adalah binding. Nah, binding ini tuh terbagi jadi 5 jenis juga, yaitu simple folding, shadow stitching, side stitching, mechanical binding, sama adhesive binding. Jadi, simple folding itu biasanya itu, digunakan untuk brosur, kalau shadow stitching itu tuh untuk buku 64 halaman atau kurang, jadi untuk buku yang tipis-tipis. Nah, kalau side stitching itu, eee jilitan jilitan yang ada di samping biasanya itu pakai jilitan lakban hitam, terus mechanical binding, yaitu jilitan cincin atau yang menggunakan spiral, dan adhesive binding, yaitu untuk buku yang memiliki ketebalan 64 halaman atau lebih. So the next material is easy reading, the typeface. Jadi, typeface is an alphabet with specific characteristics by which it can be distinguished from any other typeface. And the design and use of letter forms in printing is a special subject called typography. Jadi, agar buku mudah dan nyaman dibaca, editor itu juga perlu memperhatikan jenis tulisannya. Nah, typeface ini apa sih? Typeface itu adalah jenis alfabet yang bervariasi, yang desain tulisannya itu biasa disebut sebagai tipografi. Tipografi adalah teknik dalam memilih dan menata huruf untuk menciptakan kesan tertentu dan kenyamanan membaca pada jenis tulisannya. So, typeface itu dapat dikata tepat jika, mata pembaca dapat bergerak cepat dan mulus saat membaca, dan pembaca dapat mengenali huruf dengan mudah. So, guidelines in choosing and making the best use of it. Yaitu yang pertama adalah weight. Weight di sini tuh artinya bukan berat melainkan tebal, yaitu penulis maupun editor harus menggunakan bold seperlunya dan biasanya itu digunakan untuk penekanan. Nah, typeface yang digunakan juga harus sesuai agar tulisan masih bisa dibaca ketika ditebalkan karena, kayak contoh di sini, ada tulisan yang saat belum di-bold atau belum ditebalkan itu mudah dibaca, tapi saat di-bold, menjadi sulit untuk dibaca. Jadi, itu yang perlu diperhatikan juga oleh editor atau penulisnya. Terus yang kedua adalah italic, yaitu to give emphasis to one or more paragraphs. Jadi itu, italic itu adalah tulisan miring, juga biasa digunakan untuk penekanan. Sama dengan weight, italic juga perlu, memilih tulisan yang sesuai agar tidak membingungkan saat tulisannya dimiringkan. So, third dari serif, jadi itu serif ini tuh terbagi jadi 2, yaitu serif letter dan, sans serif letter. Jadi serif letter itu tulisan yang memiliki, kait di ujung huruf seperti font stem New Roman. Jadi di sini nih ada kait ada kaitan di ujung hurufnya dan ini tuh yang biasa digunakan karena mudah dibaca oleh para pembaca, dibandingkan dengan sans serif karena sans serif ini tuh tidak
ada kait di ujung tulisannya. Nah, ini tuh jadi itu tulisannya itu tidak terlihat sambung menyambung. Jadi biasanya itu tulisan ini tuh digunakan untuk menulis bagan atau peta. So next, there is X-height. Nah, X-height itu tuh adalah jarak antara baris dasar dan garis rata-rata pada huruf. Nah, X-height ini tuh eee, di akan berbeda sesuai dengan jenis hurufnya. Dan ini juga perlu diperhatikan editor karena semakin kecil X-height maka semakin sulit tulisan dibaca dan semakin besar X-height akan mengganggu estetika tulisan. Jadi X-height itu tuh ini garis dasarnya, ini garis, tengah hurufnya, kayak gitu. Kalau ininya jaraknya semakin kecil, maka semakin sulit tulisannya dibaca. Kalau semakin besar, akan mengganggu keestetikaan penulisan dalam buku, kayak gitu. Makanya biasanya dalam kayak novel-novel, jenis font yang sering digunakan adalah Times New Roman, karena Times New Roman itu termasuk font yang standar. Terus yang, kelima ada letter weight. Letter weight ini tuh lebar jarak huruf, sama halnya dengan X-height, lebar letter weight juga bervariasi tergantung jenis hurufnya. Nah, tulisan yang memiliki X-height yang besar, maka letter weight-nya juga lebih besar dibandingkan dengan jenis tulisan yang memiliki X-height kecil, yang di mana letter weight-nya juga akan menjadi kecil. Kayak gitu. Jadi letter weight ini tuh, kan kalau X-height itu jarak atas bawah, kalau letter weight itu tuh jarak, samping kanan kiri tulisan. Nah, editor itu tuh perlu mempertimbangkan penggunaan letter letter weight karena jarak yang terlalu sempit akan membuat tulisan sulit dibaca, sedangkan jarak yang terlalu lebar atau luas akan membuang ruang kertas atau space yang sia-sia, kayak gitu. Nih contohnya tuh kayak kalau Times New Roman itu standar ya, ini jaraknya. Kalau ini jaraknya yang Shelby terlalu berdekatan, maka sulit dibaca, sedangkan kalau yang kayak Helvetica itu terlalu renggang. Jadi tuh akan, memerlukan ruang yang lebih luas lagi pada kertasnya, kayak gitu. So, for the next material will be delivered by Ismi. Yeah, thank you, Anzalas. Let's continue the material. This material is about easy reading, about the other variables. Jadi, once a typeface has been chosen, author's decision will follow. It determines how easy it will be to read the set of in the face. Jadi, ketika penulis atau editor sudah menentukan typeface-nya, maka kemudian ada beberapa keputusan yang harus diambil oleh si, penerbit, eee, editor atau si penulisnya. Yang mana, eee, keputusan tersebut akan membantu, pembaca, lebih mudah membaca, teksnya. Next. Wait a minute. Next. Yeah, wait. Hmm, oke. Oke, next, apa aja keputusan yang harus diambil oleh si penerbit. Yang pertama, size of type atau ukuran dari tulisan. Jadi, eee, penerbit ini harus memperhatikan ukuran dari tulisan tersebut, di mana the type should not be too small yet too large. Jadi, tulisannya itu nggak boleh terlalu kecil ataupun terlalu besar. Karena, no one wants to read, a type that is too small to be read comfortably, and no one wants to read the type that is so large, that the eye has to travel great distance to read the sentence. So the type should be in a comfortable size. Jadi, kalau kita memperhatikan di Microsoft Word, misalkan, ukuran tulisan atau spasi antar tiap baris itu akan diatur oleh PT atau yang kepanjangannya adalah poin. Poin itu apa? Poin itu dalam typography merupakan satuan ukuran yang digunakan dalam dunia percetakan, di mana ukurannya itu, didasarkan pada inci dalam penggaris, di mana 1 inci itu sama dengan 72 pt. Lalu bagaimana cara mengatur ukuran penulisan supaya, manuskrip lebih mudah dibaca? Yang pertama, the best size to use will depend on the average, reader's age, education, and eyesight. Jadi, yang pertama bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau target pembacanya, yang mana,
Untuk ukuran yang lebih besar bisa digunakan untuk karya atau manuskrip yang, memang ditujukan untuk pembaca yang, memiliki kesulitan dalam membaca. Misalkan, pembaca yang memiliki penglihatan yang kurang baik atau pembaca yang, tingkat pendidikannya juga rendah. Untuk sebagian besar orang dewasa, 11 sampai 12 poin itu masih mudah dibaca, sedangkan, untuk beberapa publikasi yang dengan tema khusus biasanya itu diatur, dengan ukuran 10 poin. Sometimes the type placement might also depend the size. Jadi, terkadang, eee, penempatan dari type-nya itu sendiri juga bisa, mempengaruhi ukurannya. Contohnya, apabila type itu ditaruh di, tabel atau, caption. Jadi pada umumnya ukuran font huruf, yang lebih kecil dari 10 poin itu biasanya dihindari, tapi, untuk bagian teks yang pendek dan kurang dominan itu biasanya diatur dalam tulisan, 10 poin. Begitu juga dengan caption yang biasanya ada di bawah gambar atau teks atau ilustrasi, itu, biasanya, juga berukuran 10 poin, sama juga dengan kutipan dari publikasi lain ataupun catatan-catatan kecil. Kemudian, in the choice of the type, easy reading must be balanced against increased cost. Jadi, eee, dalam memilih type size juga, selain easy reading, type size itu juga, harus, memikirkan cost-nya nanti. Karena, ketika manuskrip atau teksnya itu diatur dalam ukuran 10 atau 12 poin, biasanya dia memakai ruang yang lebih kecil, dan ketika digunakan poin yang lebih tinggi, area ketiknya itu akan lebih lebih membutuhkan lebih banyak ruang, sehingga, dalam pencetakannya sendiri akan meningkatkan, jumlah, cetakan yang harus dicetak nantinya. Jadi nantinya lebih mahal dan juga, cost-nya bakal, lebih meningkat. Next. But I think there is trouble for the PDF. Wait, I'll stop share again. Let me share screen again. Okay, wait. Oke, next, variabel selanjutnya length of line atau leb atau lebar dari barisan. If lines, of type are too long, readers may lose their way, and to find they may difficult to find the beginning of the next line, and they may get tired, from too much emotion. Jadi, eee editor atau penulis juga harus memperhatikan panjang dari barisan, karena apabila, barisan itu akan terlalu panjang, maka pembaca bisa, kebingungan, di mana, mereka bisa bingung untuk mencari yang, eee, pa barisan mana, yang, dimulai selanjutnya, dan juga mereka juga bisa, mata mata pembaca juga bisa kelelahan karena terlalu banyak, matanya ke sana kemari mencari yang mana awal dari, next line-nya. So, what is the best length of line for easy reading? Seperti apa, eee, panjang barisan yang paling, the best, supaya pembaca bisa mudah membacanya, konsi
Depe based on research, the best length for reading is depends on two kategori, yang mana pertama, tergantung pada size dari type yang, digunakannya. Karena ketika, penulis menggunakan, 10 poin dalam Times Roman, nanti panjangnya itu, hanya 20 pikas, dan dalam, 12 poin Times Roman biasanya, eee, 3 pikas lebih panjang dari 10 poin, di mana dalam satu baris itu biasanya hanya terdapat, 50 40 sampai, 50-an karakter, yang mana, itu tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Kemudian yang kedua juga, ditentukan oleh design of the page. Jadi, seperti apa bentuk tulisannya, itu juga mempengaruhi, eee, easy reading dan juga length of lines dari, manuskrip tersebut. Next. Space between lines atau, jarak antar barisan. Space between lines is often called leading. Jadi eee, jarak antar baris itu biasanya disebut dengan leading, yaitu di mana, eee, the space is normally measured in points, but with modern method of setting, it can be adjusted, to 1/10 of a point. Jadi, for practical purposes, editors normally, need to use 1, 2, or 3 points of leading. Jadi, biasanya, leading ini, menggunakan ukurannya tuh points atau PT, di mana, secara praktek biasanya editor itu menggunakan poin 1, 2, atau 3 untuk space between lines-nya. Jumlah spasi antar baris ini akan bergantung pada panjang baris, ukuran jenis huruf yang digunakan, dan juga kebutuhan dari pembacanya. Pada ukuran, huruf 10, 11, dan 12 poin biasanya, eee, penulis akan menyisipkan 2 poin di bagian depannya. Eee, seda Leading is especially important if the line is long, or if the face has, a large X height. Jadi leading ini khususnya sangat penting apabila garisnya terlalu panjang atau typeface-nya itu memiliki X height yang besar. Di mana typeface dengan X height yang besar itu membutuhkan lebih banyak petunjuk untuk membantu, mata pembaca bergerak dengan mudah dari satu baris ke baris lainnya. Jarak antar baris harus konsisten, di seluruh bagian publikasi. Leading ini memang, bisa menambah biaya publikasi jangka panjang. 1 poin tambahan dari leading per baris dapat, menambah beberapa halaman pada publikasi setebal buku. Seperti, di banyak bidang lainnya, di sini perlu untuk mencapai keseimbangan antara membantu membaca dan menghemat uang. Nah, bisa dilihat, di sisi kanan PowerPoint itu ada contohnya, contoh dari space between lines, di mana di contoh yang pertama pada, tipe 10 poin, tipe tulisan yang ukuran 10 poin, spasi dari baseline-nya, dari yang, pangkal satu garis ke, garis paling atasnya itu adalah 12 poin, di mana itu hitungannya adalah 10 poin dari si hurufnya itu sendiri dan 2 poin dari leading-nya. Jadi, eee, biasanya editor atau, percetakan mendeskripsikan ini sebagai tipe 10 di atas 12 poin, atau lebih mudahnya, eee, 10/12 poin. Contoh yang lainnya di situ adalah pada tipe 11 poin, yang mana, ditambahkan 2 poin leading, jadi spasi dari pangkal satu garis ke pangkal lainnya itu,
Jadi 13 poin, di mana ukuran dari si hurufnya itu adalah 11 dan ukuran dari leading-nya itu adalah 2, sehingga jadinya 11/13 dan seterusnya. Next. Ya, next ada space between words atau jarak antar barisan. Enough space between words would help the reader to tell each word without trouble, and large space between words are like each in a path that must be jumped. Jadi uh, jarak ruang antar kata yang cukup bisa membuat pembaca dapat membedakan satu kata dengan kata yang lainnya tanpa adanya kesulitan. Sedangkan spasi yang terlalu besar antar kata seperti parit di jalur yang harus dilewati. Jadi eh, tidak boleh ada terlalu banyak spasi yang dapat menyebabkan pembaca mengalami kesulitan untuk berpindah dari satu ke kata yang lainnya di sepanjang baris tersebut. Ada beberapa aturan yang bisa diterapkan. Di sini large type, narrow type, atau tulisan dengan X height yang kecil itu mungkin bisa biasanya membutuhkan space between word yang lebih kecil daripada eee, tulisan yang cenderung kecil, lebar, dan juga memiliki face type yang lebih 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 open, yang mana tulisan-tulisan tersebut membutuhkan space antar tulisan yang lebih besar supaya lebih mudah dibacanya. Next. Use of uppercase and lowercase. Words written entirely in capital letter are more difficult to read than words written in lower letters. Jadi kata-kata yang ditulis keseluruhannya dengan huruf kapital akan lebih sulit dibaca daripada kata-kata yang ditulis dengan huruf kecil. Alasannya karena yang besar, huruf yang kecil itu memiliki tinggi yang sama rata, di mana bentuk kata ditulis dengan huruf besar selalu berbentuk persegi panjang, yang panjangnya tidak hanya bervariasi. Huruf kecil memiliki naik dan turun. Hal ini memberikan bentuk yang khas pada huruf kecil yang dapat dikenali. Sebagian besar bacaan kita pada kenyataannya dilakukan dengan mengenali seluruh kata, bukan huruf per huruf. Capitals also slow the eye when they are used to start every word in a sentence or title. Jadi huruf kapital ini juga bisa memperlambat mata ketika digunakan untuk memulai setiap kata dalam kalimat atau judul. Kalimat yang hampir setiap katanya diawali dengan huruf kapital itu akan membuat gelisah dan sulit dibaca. Banyak publikasi sekarang yang menggunakan huruf kapital hanya di awal judul atau tajuk, yang mana judul-judul tersebut kemudian menjadi mudah dibaca seperti kalimat biasa. Di bagian sebelah kanan PowerPoint ada contohnya di mana ketika semua huruf dijadikan kapital, eee, itu cenderung sulit untuk dibaca karena ukurannya masing-masing huruf itu sama-sama rata, tidak ada naik turunnya. Sedangkan kalau misalkan mengikuti aturan kapital yang baik dan benar, itu nantinya ada huruf yang dikapitalkan dan ada yang huruf yang di lowercase. Okay, so for some publication, use of this style in list of friends they also prefer to report time as 10 PM instead of 10 PM. Jadi pada beberapa aplikasi penggunaan uppercase dan lowercase ini juga penting karena khususnya dalam publikasi manuskrip yang berbahasa Inggris, misalkan pada tulisan 10 PM. Ada yang menulis PM-nya itu huruf kecil, ada juga yang menulis PM-nya itu kapital. Jadi kembali lagi penggunaan uppercase dan lowercase ini selain ditentukan oleh penulisnya sendiri, kadang juga editor dari publikasi punya style tersendiri mengenai penggunaan lowercase dan uppercase ini. Next. The contrast between type and background atau kontrasitas dari
tulisan dan juga, background yang ada di belakangnya. Jadi no matter how well the type has been chosen and composed, it will not be easy, to read if it does not contrast strongly, with its background. Jadi, sebaik apapun jenis, huruf yang dipilih oleh penulis atau editor, eee, tetap saja, itu tidak akan mudah dibaca apabila, tidak kontras dengan latar belakangnya. Jenis huruf yang berwarna hitam, apabila, ditaruh di kertas putih maka merupakan kombinasi yang paling mudah untuk dibaca, eee, untuk teks atau manuskrip yang panjang dan berkesinambungan. Bahkan untuk teks yang lebih pendek pun warna juga harus, diperhatikan dengan hati-hati karena, eee, warna apapun, selain, eee, hitam kalau, menggunakan background warna putih, kontrasitasnya tetap akan, lost, ada yang hilang, walaupun warna, ink yang digunakan itu, merupakan, ink yang paling dark, misalkan dark brown atau deep blue. Walaupun, loss-nya itu nggak signifikan, tapi tetap aja bakal kerasa loss karena, tidak sekontras, eee, tinta hitam di atas kertas warna putih. For the example, red line is eye-catching and easy to read if it's short and large. Jadi, eee, red headline itu, bisa dilihat di sini, red headline ini eee eee, hurufnya itu berwarna merah, yang mana belakangnya itu warnanya cerah. Walaupun, warna merah ini terlihat mencolok, tapi, tetap aja tidak mudah dibaca karena tidak sekontras dibanding tulisan-tulisan di sampingnya yang mana berwarna hitam dengan atau background yang, cerah. Selain itu contoh yang lainnya, bisa di yang bawahnya, "A block of text type set in red also catch the eye but can prove difficult to read." Di contoh di bawahnya, itu ada, tulisan yang warnanya hitam, tapi latarnya warna merah. Walaupun warnanya hitam, tapi karena latarnya itu juga sama mencoloknya dengan warna hitam dan kontrasnya itu tidak terlalu jauh, maka tetap saja bakal, sulit untuk dibaca oleh pembacanya. Next, guidepost in type. Type provides a visual structure that match, the outer word structure. Jadi, ngetik dengan, berbagai ukuran, bentuk ataupun typeface itu membantu pembaca menemukan jalan, mereka melalui publikasi apapun. Jenis huruf dapat mengumumkan apa yang penting dan apa yang kurang penting. Jenis huruf juga dapat, menunjukkan bagaimana satu bagian teks dapat berhubungan dengan bagian teks lainnya. Oleh karena itu, type ini menyediakan visual structure yang mana, ini berhubungan dengan, outer work structure-nya. Jadi jika digunakan dengan baik, jenis huruf ini merupakan alat editorial yang kuat. Several function of the text can be identified by varying, the style of type. Jadi beberapa fungsi, dari teks dapat diidentifikasikan dengan memvariasikan gaya jenisnya. Berikut ini merupakan hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah, titles. Titles ini dibagi menjadi, 2. Jadi ada major title, ada minor title. Major title is, the title of the book, booklet, journal, newsletter, folder, or other publication. This is what the readers first see. It announces the main subject of the publication. It should be easily readable and attractive. Jadi, major title ini, adalah judul utama dari buku, dari jurnal, atau, manuskrip apapun yang mana, ini merupakan hal yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Jadi ini mengumumkan, memberitahu apa subjek utama dari publikasi.
maka judul tulisan harus dibuat semenarik, mungkin. Minor titles are the title of chapters or parts in the book or booklet or of article in the journal or newsletter. Jadi, eee, minor title ini, title atau judul dari tiap chapter, tiap bagian dan yang ada di dalam bukunya. Di mana minor title ini menunjukkan struktur dasar publikasi dan membantu pembaca ke bagian-bagian yang paling menarik. Jadi judul minor ini juga harus dibuat menonjol daripada, eee, teks di dalam yang lainnya. Next is headings. Heading are the low-level announcement of a new section or new subject within a short text, chapter, or article. Jadi heading ini merupakan pemberitahuan atau pengumuman yang tingkatnya lebih rendah dari bagian baru atau subjek baru dalam teks, pendek, bab, atau artikel. Kemudian teks ini ada main text, minor text, dan subtext. Pertama ada main text. Main text ini adalah the body of the publication. Jadi, ini merupakan isi utama dari publikasinya. Di sinilah pembaca akan menghabiskan sebagian besar waktu dan usaha mereka. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa teks utama ini mudah dibaca pembaca. Kemudian ada minor text. Minor text ini, apa aja yang termasuk dalam minor text? Minor text ini termasuk abstrak, terus quotation atau kutipan, terus referensi, bibliografi, terus catatan di akhir buku, atau tabel, atau secondary text lainnya. Pembaca hanya akan merujuk pada teks-teks ini, mereka tidak akan membaca secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Jadi teks minor ini dapat diatur dalam jenis huruf yang sedikit lebih kecil daripada teks utama. Kemudian ada subtext. Subtext ini termasuk, di dalamnya footnotes, index, copyright notice, and some other publishing information. Jadi subtext ini meliputi catatan kaki, indeks, pemberitahuan hak cipta, dan beberapa informasi penerbitan lainnya. Pembaca akan merujuk kepada materi ini hanya secara singkat dan, sesekali aja. Misalkan indeks hanya dibaca satu baris atau beberapa baris dalam satu waktu. Subteks ini juga sama, eee, bisa diatur, dalam ukuran yang sama dengan main text atau bisa juga sedikit lebih kecil daripada main text. Kemudian paragraf. Paragraph is a opening announce of that a new idea or set of related thought is beginning. Jadi paragraf ini merupakan, pembuka yang, memberitahukan ide baru atau serangkaian pemikiran terkait, telah dimulai. Type, function, and size. Jadi ukuran penulisan yang digunakan untuk masing-masing fungsi ini akan bergantung pada, beberapa faktor yang mana di antaranya the size of type, used for each of those function yang di mana di antaranya adalah, the nature of the subject atau sifat dari subjek itu sendiri, kemudian the nature of the readers, atau sifat dari pembaca. Kemudian the custom of country or region in which, the readers live, atau kebiasaan dari negara atau wilayah tempat membaca tinggal. The availability of the type of different sizes and weight. Ketersediaan dari jenis ukuran dan juga, weight, lebar yang berbeda. Next, the size of publication, the width of the column, and similar consideration. Jadi, faktor lainnya adalah ukuran publikasi, lebar dari kolom, dan juga, pertimbangan lainnya yang serupa. Type, function, and phases, jenis huruf yang digunakan untuk untuk judul tidak harus sama dengan jenis huruf yang digunakan untuk teks. Bahkan, untuk judul, yang heading pertama dan kedua itu bisa menggunakan jenis huruf yang berbeda dengan, yang ada di dalam teks. Mengubah, jenis huruf itu akan menambah, kontras antara judul dan subjudul dengan teksnya. Namun, kalau,
mau memberikan perbedaan, maka perbedaannya ini harus terlihat sangat jelas. Biasanya lebih ekonomis untuk menggunakan, typeface yang kontras hanya untuk judul yang biasanya ditetapkan secara terpisah dari teks. Mungkin, yang paling baik adalah menggunakan typeface yang kontras untuk judul hanya jika judul tersebut menonjol daripada teks. Perlu diingat bahwa, tiap jenis huruf berubah dalam teks ada operasi lain yang harus dilakukan. Setiap perubahan membutuhkan waktu dan uang. Semakin sederhana desainnya, semakin cepat dan murah untuk dipersiapkan, dicetak. Next. Yang harus diperhatikan oleh penulis ada atau editor yang lain, itu adalah cover. Cover atau sampul depan, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam publikasi apapun. Karena, entah itu buku buku secara utuh ataupun folder kecil, sampul atau cover merupakan hal yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Hal inilah yang akan menarik, pembaca untuk melihat isinya. Sampul, tidak boleh menggambarkan semua yang ada dalam publikasi atau bahkan semua poin penting. Untuk, memiliki impact yang maksimal, maka cover harus mempunyai satu pesan yang sederhana, yang mana pesan tersebut harus menjadi pesan dasar dari publikasi tersebut. Sampul harus berhubungan dengan bagian dalam publikasi. Cover juga harus mengikuti gaya tata letak yang sama. Jika teks mengikuti tata letak yang terpusat, begitu juga dengan sampulnya. Sampul dapat menggunakan jenis huruf yang sama dengan yang digunakan untuk judul utama, judul minor, atau judul teks. Sampul dapat mengikuti pola grid yang sama. Sampul, harus memperkenalkan isi dari publikasi secara judul. Jadi di dalam cover ini apa aja yang harus diperhatikan, ada beberapa. Yang pertama ada teks atau tulisan. Think carefully about the words that will appear on the cover. Apa aja sih teks yang akan ada di dalam cover ini? Pertama ada title, or sometimes subtitle. Ini adalah hal yang harus ada di dalam, cover. Jadi cover itu harus memuat judul. Eee, kadang kadang beberapa publikasi juga mencantumkan subjudul, di dalam cover. Selain itu, seringkali judul juga cover juga memuat, nama dari penulis. Kebanyakan buku mencantumkan nama penulis di dalam cover-nya atau, terkadang, di dalam cover juga yang mencantumkan nama organisasi dari si penerbitnya. Kemudian yang kedua, yang akan ada di cover itu adalah type atau jenis tulisannya yang harus diperhatikan. Eee, the display type, is usually larger and bolder on a cover than inside the publication. Jadi jenis tampilan, yang di cover ini biasanya lebih besar, lebih bold, daripada yang ada di dalam publikasi. Hal ini karena kembali lagi sampul itu harus menarik perhatian orang dari kejauhan. Kata-kata yang paling penting pada sampul harus yang paling besar dan yang paling biasanya kata-kata yang paling penting ada, di dalam judulnya. The most important words on the cover should be the largest and the darkest. They may be emphasized by the size, weight, and position. So next. Hal lainnya yang akan ada di dalam cover itu adalah illustration atau ilustrasi. Ilustrasi, di dalam cover ini, juga berperan untuk menarik perhatian pembaca. Uh, the illustration on the cover must be a strong visual impact. They should have motion or emotion. They should not be gray or washed out. The message should be clear. Illustration generally look best in the lower half of the cover. Ilustrasi ini, bagaimanapun harus berhubungan erat dengan subjek publikasi. Mungkin, bisa juga salah satu yang muncul dalam teks. Untuk dalam cover,
ilustrasi ini bisa dibuat lebih diperbesar atau, crop-nya itu dibuat berbeda untuk menghilangkan detail yang tidak penting dan menambah penekanan. Jadi pada bagian cover ini, ilustrasi harus memiliki dampak visual yang kuat. Ilustrasi, tersebut harus memiliki gerakan atau emosi, yang mana, nggak boleh, eee, grey atau, terlalu netral, pesannya itu harus jelas. Bisa dilihat di contoh yang pertama, itu biasanya lebih baik menggunakan satu ilustrasi yang besar daripada beberapa ilustrasi kecil. Seperti halnya jenisnya, ilustrasi harus dapat dikenali dari kejauhan. Jadi, ilustrasinya ini dibuat, besar dan juga menarik perhatian orang dari kejauhan. Atau bisa juga, bisa, di-crop atau dipotong dalam bentuk yang menarik. Mungkin, misalkan dibentuk lingkaran seperti contoh yang kedua, tapi jangan lupa, eee, ja jangan, menggunakan gambar yang berbentuk, kecuali apabila gambar tersebut benar-benar menambah kekuatan pada desain, cover itu sendiri. Kemudian foto dengan orang, juga bagus untuk ditampilkan di cover depan, khususnya apabila orang tersebut, benar-benar melakukan sesuatu. Pada umumnya, orang yang melihat ke kamera tidak semenarik orang yang, terlihat sedikit di profil. Orang tersebut seharusnya melihat atau bergerak ke arah judul atau ke sisi buku yang terbuka, yang merupakan tempat yang Anda, inginkan untuk dituju oleh pembaca. Tidak ada gunanya menarik perhatian ke tepi yang dijilid. Itu contohnya ada di gambar yang nomor 3. Jadi, apabila mau menggunakan ilustrasi orang, sebaiknya orangnya itu menghadap ke arah tulisan, keluar. Jadi bukan ke arah dalam jilitannya, supaya lebih menarik perhatian pembaca. Selain itu, diagram atau bagan dalam publikasi juga bisa membuat bentuk yang dramatis untuk sampulnya. Untuk tujuan ini, diagram dan bagan harus disederhanakan, dengan, menghilangkan angka dan jenis apapun. Itu seperti contoh yang keempat. Namun yang paling penting yang untuk diperhatikan adalah ilustrasi pada umumnya terlihat paling, baik apabila berada di bagian bawah sampul. Hal ini khususnya berlaku untuk landscape dan potret, kepala dan bahu. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya di cover itu adalah color. Color attracts attention. Strong color have more impact than pale color. Jadi warna itu bisa menarik perhatian orang. Warna yang cocok untuk sebagian warna, punya kecocokan dengan subjek tertentu. Contohnya, warna hijau. Apabila kita mengingat warna hijau, maka kita akan mengingat pada wilayah pertanian. Jadi bisa, juga kita gunakan apabila bukunya itu atau manuskrip itu punya subjek yang berhubungan dengan pertanian, warna di dalam sampulnya itu bisa juga dibuat dominan, eee, warna hijau supaya suitable dengan, subjeknya tersebut. Pewarnaan dalam sampul, bisa dilakukan dengan 3 cara, one color, two color, and full, color photograph. Yang pertama, one color itu maksudnya, eee, penggunaan warna pada sampul yang hanya, eee, di memiliki kontras antara kertas sampulnya dengan warna hitam. Iya, black ink-nya. Jadi kertas sampulnya itu bisa dibuat berwarna untuk dapat, menarik perhatian, kemudian ink-nya bisa menggunakan warna hitam. Apabila, ada budget yang lebih, bisa juga warna hitamnya itu, ditambah lagi dengan warna-warna lainnya. Jadi menggunakan dua warna tinta. Kembali lagi paper-nya itu bisa dibuat berwarna supaya lebih menarik perhatian. Color yang ketiga full color photograph atau menggunakan, warna berbagai macam warna dalam, satu cover itu. Jadi
bukan hanya menggunakan warna hitam dan warna lainnya, tapi juga bisa menggunakan, warna yang, lebih beragam lagi supaya bisa menarik perhatian dari pembaca. Next. Jaket kopi. Jadi, kalau, jaket kopi. Kopi itu apa? Jaket kopi itu kalau biasanya di buku-buku terbitan seperti ensiklopedia, itu biasanya ada, di cover itu biasanya ada sisi yang bisa ditekuk, baik baik itu di, front cover ataupun di sampul yang belakang. Jadi, eee, kalau bisa kita lihat di contohnya ini yang sisi sebelah kanan itu adalah cover bagian depan, di mana di sampingnya lagi itu adalah, jaket kopi. Jaket kopi, di bagian depan, sedangkan yang di sisi sebelah kiri itu adalah sampul yang di bagian belakangnya, cover bagian belakang, kemudian sampingnya lagi itu adalah jaket kopi yang di bagian, belakang. Nah, jaket kopi ini isinya ada apa aja sih? What will appear on the jacket copy? Eee, Pertama di jaket front flap yang ada di sisi kanan PPT ini, di sebelahnya book title dan semacamnya. Pertama, jaket front flap ada jaket, front flap itu ada blurb, price, or possibly the content list, eee, atau more often on the back flap of jacket. Jadi yang, bisa jadi, yang di sisi depan itu, biasanya ada blurb atau semacam sinopsis atau penggambaran singkat dari si buku, kemudian price atau harga dari bukunya, dan kadang itu, bisa juga content list, walau biasanya content list ini ditaruh di back flap atau di bagian jaket kopi yang, di dekat sampul belakang. Nah, apa aja yang di jaket kopi bagian belakang itu ada piece about the author atau pengenalan dari author-nya, photograph of the author, plus kredit lainnya, terus ada caption and credit for picture on the front cover, kemudian nama dari jaket desainernya, dan nama dari publisher kalau di, eee, bagian depannya itu belum dicantumkan. Next. Okay, for the next material will be delivered by Angeles. Okay, for the next material is other parts of book. Jadi other part of book itu adalah bagian internal atau bagian detail dalam buku. Yang pertama yaitu ada headings. Jadi headings itu tuh ada dua, yaitu chapter heading dan subheading. Nah, chapter heading yaitu harus be short, concise, and clear, and the aim is to identify the discussion of chapters in the book. Jadi, chapter heading itu adalah judul bab yang bersifat singkat, padat, dan jelas, tidak panjang, lebih dari 4 atau 5 kata. Nah, ini tuh berfungsi untuk menunjukkan kelanjutan bab yang dibahas dalam bukunya. Nah, judul bab ini tuh jarang menyertakan kata bab atau chapter, seperti contohnya kayak editing chapter, atau bab editing pada umumnya langsung nama judul babnya, jadi langsung editing kayak gitu. Nah, so for subheading, itu adalah a continuation of the heading or a small part of a chapter such as an appendix, bibliography, and theorems. So use quotes in the margin such as Roman numerals and alphabets and can provide a convenient form of a cross reference. Jadi subheading itu adalah judul lanjutan yang merujuk pada bab terkecil dalam buku. Nah, subheading itu tuh menggunakan huruf alfabet atau tulisan Romawi, biasanya ini kayak di table of contents. Dan juga, menggunakan bentuk desimal untuk menghindari kebingungan pada referensi silang. Jadi contohnya itu kalau desimal tuh kayak gini, jadi section 6.1 itu first section in chapter 6. Kalau subsection, 6.1.3 itu third subsection in section 6.1. Terus next,
yaitu other part of book yang kedua adalah footnote and endnote. Jadi footnote itu adalah notes are at the bottom of the page, so this aims to include quoted quoted information in the body of the text or paragraph, and if there are two or more footnotes in one part of the text, they are distinguished by different codes or symbols. Jadi footnote itu berada di bagian bawah suatu halaman yang bertujuan untuk memberi rujukan atau informasi detail pada suatu teks atau paragraf di satu halaman tersebut. Nah, footnote ini tuh menggunakan kode atau simbol seperti angka kecil, simbol bintang, dan lain-lain agar tidak membingungkan pembaca jika ada 2 atau lebih informasi detail di satu halaman tersebut. Dan informasi footnote, itu tuh deskripsi yang ada di bawah halaman diawali dengan huruf kecil biasanya jika awal kalimat itu tuh terdapat singkatan seperti C for copyright, so E.G for example, I.E for, namely, and etc. Terus selanjutnya ada endnote. Jadi endnotes are located on the final page of a chapter or before the bibliography. Jadi endnote itu tuh berada di halaman akhir suatu bab atau halaman akhir sebelum halaman bibliografi. Dan usually entitled notes to the text atau notes to the chapter and notes to the pages. Dan endnote ini tuh memberikan informasi detail seperti footnote, tapi itu dalam bentuk yang lebih panjang atau deskriptif. Dan, catatan yang merujuk pada tabel atau gambar harus diletakkan tepat di bagian tabel atau gambar yang dirujuk. Jadi itu kalau misalnya ada tabel atau gambar yang dirujuk dan perlu information yang deskriptif, itu endnote-nya itu jangan taruh di, eee, halaman akhir, tapi tetap harus taruh langsung di bawah gambar atau tabel tersebut. So, sama halnya dengan marginal notes atau catatan samping, namun kalau marginal notes ini tuh perlu ukuran margin yang lebih lebar yang dapat mempengaruhi ukuran kertas dan tulisan bukunya. So, for the next material will be delivered by Ismi. Okay, next part of book is tables. Tables atau tabel adalah data atau informasi yang tersusun dalam baris dan kolom, atau mungkin juga disusun dalam struktur lain yang lebih kompleks. The information provided in the table should not be repeated in the text. Rather, the author should comment on the significant points of the table in the text. What is the part? Jadi tabel itu ada 6 bagian. Yang pertama adalah tabel heading atau judul dari tabel. Pastikan bahwa judul dari tabel ini konsisten dalam hal isi dan gayanya, dan judul dari tabel ini biasanya diawali dengan tulisan table 1 atau table 1.1. Contohnya seperti kalau kita lihat di example itu yang paling atas, table the pattern of bla 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 itu adalah judul dari tabelnya atau tabel heading-nya. Next itu ada kolom heading. Kolom heading itu adalah judul dari kolom. Jadi judul kolom ini biasanya dicetak dengan huruf Romawi atau miring, namun biasanya juga dicetak dengan bold atau ditebalin. Pastikan bahwa judul ini konsisten dalam hal isi dan gaya, serta berisi informasi yang minimum yang diperlukan. Semua unit dalam persentase harus diidentifikasikan dan kelipatan dari unit harus dinyatakan dengan jelas. Jadi, kalau kita lihat di contohnya ini, di example-nya ini, di bagian atas itu ada yang di bawahnya dua garis di table heading, dan di atasnya garis itu adalah termasuk kolom heading, yang mana itu mengatur kolom-kolom yang ada di bawahnya. Kemudian ada stub. Stub is the left hand column which identifies the rows in the same way as the column heading identify the column. Jadi stub itu adalah kolom yang ada di sebelah kiri. Yang mana ini mengidentifikasikan baris dengan cara yang sama seperti judul kolom heading ini mengidentifikasikan kolom. Jadi kalau kolom heading itu yang ada di atas, kalau stub itu yang ada di samping, seperti contohnya yang Northern Lowlands dan sebagainya. Kemudian totals. Totals ini biasanya ada di tabel yang merujuk pada angka.
Kata total ini bisa dibuat lebih menjorok ke dalam atau dicetak dengan huruf kapital kecil atau miring dan mungkin apabila ada space ekstra atau aturan di atas total. Beberapa gaya tabel memiliki aturan, eee, total dengan cara yang, berbeda. Bisa juga ada yang di-bold, ada yang dihilangkan dan sebagainya. Five is numbers atau, angka atau ini, termasuk, ke dalam data dari, si, buku tersebut. Jadi data-datanya itu biasanya kalau dalam tabel itu berupa angka. Jadi apabila desimal pada kolom manapun memiliki jumlah digit yang berbeda setelah titik desimal, ini seharusnya mengindikasikan keakuratan dari hasil, tapi hal ini mungkin tidak terjadi. Bukan numbers ini harus dibuat sejelas mungkin walaupun, ada desimalnya. Kemudian notes. Notes itu, seperti tadi yang udah disampaikan oleh Anzalas, biasanya, ketika dalam tabel akan diberikan notes, notes itu tidak bisa ditaruh di bagian paling bawah dari section, di bagian paling belakang section, tapi harus taruh di bawah langsung dari, si, tabelnya itu. Contoh bisa dilihat di contohnya, itu di bawahnya ada notes langsung dari tabel tersebut. Jadi, notes-nya itu ditaruh di bawahnya langsung. Next. Next. Next, appendixes atau lampiran. Appendixes usually precede any notes and bibliography. Appendixes are usually in smaller than the type than the text, as they are less important, but they may be set in text type if they contain complicated mathematics, long quotation, or others displayed material. Jadi lampiran ini biasanya berada sebelum catatan akhir dan, daftar pustaka. Jadi sebelum endnotes dan juga, eee, references. Lampiran ini biasanya, dibuat dalam tulisan yang lebih kecil daripada teks, apabila, lampiran ini tidak terlalu penting. Tapi dalam beberapa case, biasanya, editor mengatur, lampiran ini dalam, eee, type, yang sama dengan teks apabila, konten di lampirannya itu merupakan, rumus matematika yang rumit, kutipan yang cenderung panjang, atau materi, penting lainnya. Bisa dilihat di contohnya, eee, lampiran ini disusun berdasarkan chapter, berdasarkan section dan juga, dari, kepentingan, masing-masing chapter-nya tersebut. Jadi nanti informasinya itu dibuat per chapter, per section, atau juga bisa dibuat per huruf. Jadi itu tergantung dari keputusan, editorialnya sendiri. Next. Glossaries atau, istilah-istilah khusus. If a book contains of technical terms that may not be familiar to some readers, the term should be explained at the first occurrence in the text. If they are used more than once, they should be listed in a glossary, which is usually placed immediately before the bibliography. Jadi apabila buku mengandung istilah teknis yang mungkin sulit dikenali oleh sebagian pembaca, maka istilah-istilah tersebut harus dijelaskan kembali, pertama kali dijelaskan di dalam teks. Kemudian apabila teks tersebut digunakan, berulang-ulang, maka istilah tersebut juga harus dicantumkan dalam glossaries atau daftar istilah yang biasanya glossaries ini ditempatkan sebelum daftar pustaka. Next. Designing publication. Editors sometimes must design their own publication. There are 22 steps in creating design. Jadi, uh, dalam beberapa kesempatan desain, editor ini harus mendesain sendiri publikasinya mereka. Jadi di sini ada 22 step yang dijelaskan oleh Judith dalam bukunya untuk, create design.
Yang pertama adalah menganalisis naskah dan membacanya, yang kedua memilih format yang umum, yang ketiga memilih jenis huruf, ukuran huruf, dan baris pertama untuk yang sesuai dengan teks utamanya. Kemudian yang keempat, periksa keputusan yang udah diambil di atas-atasnya, dan buat perkiraan kasar, panjang naskah dengan menggunakan metode singkat. Kemudian untuk menguji decision yang udah dibuat ini, buat sketsa kecil dari plan yang udah dibuat, halaman demi halaman. Kemudian, yang keenam, tentukan warna tinta yang akan digunakan dan apakah, ingin menggunakan lebih dari satu warna. Kemudian, yang ketujuh, analisis organisasi teks. Cari tahu berapa banyak tingkatan judul yang diperlukan. Yang ke-8, menyusun, struktur tipografi untuk berbagai tingkatan judul. Yang ke-9, memeriksa naskah, yang mana yang harus diperiksa itu adalah typeface-nya seperti apa, style-nya seperti apa yang akan digunakan pada tulisan, terutama pada bagian judulnya. Kemudian yang ke-10, tentukan bagaimana memperlakukan pembukaan paragraf apakah dengan menjorok dalam baris pertama atau menyisipkan spasi di antara paragraf tanpa menjorok ke dalam baris. Kemudian menentukan teks akan diatur rata kiri atau rata kanan. Next. Oke, step selanjutnya, adalah menyempurnakan, desain dan grid atau layout yang sudah dibuat. Gimana caranya? Dengan menggambarkan rencana halaman, eee, basic atau dasarnya yang menunjukkan 2 halaman yang saling berhadapan dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi digambarin marginnya, terus berapa banyak kolomnya, dan sebagainya. Terus, next step, dari rancangan kasar tersebut, kemudian gambarlah rencana akhir, dengan menggunakan tinta hitam, di atas kertas putih. Nah, rencana ini merupakan master plan, dari, eee, manuskrip yang telah dibuat. Jadi buatlah catatan di margin untuk menunjukkan, jenis huruf, ukuran, dan garis tepi yang akan digunakan, di setiap, chapter, atau teksnya. Kemudian next step, pilih, typeface dan juga size, atau ukuran untuk minor title-nya. Jadi jenis hurufnya itu mungkin sama dengan tampilan teks, namun ukurannya harus dibuat lebih besar atau, dibuat bold atau di italic. Kemudian next step, test your choice atau, diuji dari pilihan Anda. Gimana caranya? Sketch a minor title on a piece of tissue paper. Jadi, dibuat sketsa dari minor title-nya itu di, eee tisu paper, selembar, kertas tisu, lalu, eee, buatlah sketsa itu semirip mungkin dengan jenis huruf, yang sebenarnya. Next step adalah membuat beberapa sketsa judul dalam berbagai, ukuran dan juga typeface. Next step, sekarang, eee, editor bisa menentukan drop-nya. Jadi, berapa space yang akan digunakan di mana title sebelum, title, dimulai dan yang sebagainya. Jadi diatur, spasi-spasinya. Kemudian, next plan itu adalah, merencanakan title page-nya. Jadi title page-nya itu akan dibuat seperti apa, typeface-nya seperti apa, ukurannya seperti apa, itu, dibuat gambarannya. Seperti yang, minor title tadi dibuat sketsanya di dalam, selembar tissue paper. Kemudian make copies of 2, page master plan to use in dubbing the publication. Jadi buat salinan dari rencana halaman master, yaitu 2 halaman pertama itu untuk digunakan dalam, membuat tiruan publikasi. Kemudian plan the cover, rencanakan cover-nya. Tadi sudah disebutkan apa aja bagian yang ada di dalam cover, jadi direncanakan seperti apa desainnya, ilustrasi yang mau digunakan seperti apa, itu rencanakan semuanya. Kemudian, next step adalah
mencari warna. Jadi cari warna yang dapat menarik perhatian. Cara yang paling ekonomis yaitu menggunakan kertas berwarna dengan, tinta yang warna hitam atau bisa pakai. Kemudian, step yang terakhir adalah kalau, editor belum melakukannya, editor di sini bisa, survei atau pilih, kertas yang digunakan untuk teksnya, untuk illustration. Jadi apakah itu kertasnya, nembus atau tidak. Jadi disesuaikan, variabel-variabel yang ada di, buku tersebut. So maybe that's all from me. I'll give it the time back to the moderator, Angeles. Okay, maybe that's all from us. Thank you for your attention and time. We're so sorry if there is an error in our speech. Nonetheless, we say thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.